Pak Ahmad Yani sebagai ketua. Makna berdirinya Muhammadiyah bagi umat Islam, karena kan sudah menyadari betul bahwa peran Muhammadiyah sejak berdirinya itu kan ya diharapkan sekali ya oleh masyarakat pada saat itu, apalagi kalau kita melihat sosok Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah itu tidak pada konsep atau materi, tetapi langsung pada praktek gitu ya di lapangan. Sehingga ini sangat diharapkan ya masyarakat dalam kaitannya dengan berdirinya Muhammadiyah khususnya di cabang Lengkong. Ini juga kalau kita lihat faktor sejarah, pertama adanya cabang Lengkong kan itu sebelumnya adalah adanya Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah. Yang semula Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah itu ada di Jalan Banteng ya, sekarang yang untuk rumah sakit Muhammadiyah. Mungkin sejarahnya mungkin ada tukar guling lah itu ya. Semacam tukar guling yang dulu di Jalan Nilem yang sekarang sebagai Panti Asuhan itu sekaligus kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong. Itu dulu klinik sepertinya ya, klinik, kemudian klinik Muhammadiyah Priangan itu ya. Dulu namanya Muhammadiyah Priangan. Kemudian karena mungkin diperlukan lokasi ya yang strategis sebagai rumah sakit, maka kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong nukarlah gitu ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah itu dengan panti asuhan dipindahkan ke Jalan Nilem, sekarang berdiri rumah sakit. Nah, kemudian menyusullah gitu ya, setelah itu diberdirilah Muhammadiyah cabang Lengkong. Dulu kan istilahnya hanya satu Muhammadiyah, sebelum wilayah ada daerah itu istilahnya adalah Muhammadiyah Priangan. Dan kalau Muhammadiyah Priangan kan itu wilayahnya adalah wilayah, kalau sekarang wilayahnya adalah wilayah provinsi ya, wilayahnya wilayah provinsi, kota ya, kota Bandung gitu. Muhammadiyah perlu hadir karena tadi ya sangat diharapkan sekali, terutama kan dalam kaitannya Muhammadiyah kan sebagai organisasi keislaman yang punya tujuan yang mulia ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat yang sebesar-besarnya, yang itu diwujudkan dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ya, yang ada 7 pokok pikiran itu ya, sehingga kehadiran Muhammadiyah itu sangat diperlukan karena Muhammadiyah juga sebagai gerakan gerakan dakwah ya, gerakan Islam, gerakan tajdid yang fokus tidak hanya pada masalah-masalah ritual keagamaan saja, tapi lebih implementasinya ke masalah-masalah sosial. Sehingga ya kalau kita saksikan bersama sampai dari berdirinya sampai hari ini, barangkali banyak amal usaha Muhammadiyah yang telah didirikan, baik itu rumah sakit, pendidikan maupun panti sosial ya, yang sekarang berubah nama jadi lembaga LKSA. Kalau dilihat sih penolakan secara frontal ataupun mungkin juga karena di lingkungan khususnya Cabang Lengkong kan ya sama lah seperti di kita Indonesia kan itu mayoritas ya. Jadi meskipun beda bendera ya, apakah itu ataukah Persis, itu tidak ada penolakan secara langsung mungkin ya. Mungkin dari sisi perbedaan furu'iyah saja ya biasanya itu yang ditolak itu. Tapi kalau peran secara organisasi itu tidak ada penolakan di Muhammadiyah Cabang Lengkong ya. Kalau perbedaan furu'iyah itu biasa terjadi ya apa yang sholat dengan kunut ya,
atau mungkin juga tahlilan, atau mungkin yang lainnya ya, tradisi-tradisi yang memang di saudara kita itu ya ada, di Muhammadiyah tidak ada. Itu ya. Kadang-kadang kan apalagi di Muhammadiyah Cabang Lengkong itu ada amal usaha sosial ya, LKSA tadi, yang seringkali juga tidak semua tamu ataupun donatur itu dari warga Muhammadiyah ya, umum tentunya yang datang itu yang memberikan bantuan ataupun sumbangan. Itu kan seringkali juga susah ya, dari ya kadang-kadang ada istilah Persis Muhammadiyah atau Muhammadiyah NU gitu ya. Karena apa, kadang-kadang di panti asuhan itu ada tamu yang minta didoakan ya itu ya. Nah, kemudian harus baca surat tertentu saja gitu ya. Nah, ini kan susah juga ya. Susah untuk bisa ditolak. Jadi memang harus pelan-pelan juga ya. Meskipun mungkin juga tamu sebenarnya tahu ya apa yang di Muhammadiyah dilakukan ya. Yang di Muhammadiyah tidak ada ya, sementara di saudara kita itu ada gitu. Itu yang mungkin dari sisi itu ya, perbedaan-perbedaan secara furu'iyah saja. Oh, untuk penerapan kami kan di Cabang Muhammadiyah kan punya program juga ya. Di program baik itu yang dikelola maksudnya ataupun dikoordinir oleh majelis tablik itu ya, dan majelis-majelis lainnya, yaitu seperti majelis tablik itu kan tiap ini melaksanakan kegiatan kajian ya, kajian ataupun pengajian secara rutin ya. Kami di pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong dalam 1 bulan itu melaksanakan rapat pleno pimpinan itu di pekan pertama dan ketiga. Untuk pekan kedua dan keempat itu kegiatan pengajian ya, pengajian umum dan pengajian pimpinan. Itu dalam rangka untuk menanamkan ideologi Muhammadiyah ya, al-Islam dan Muhammadiyahan. Itu seperti itu. Pemahaman kemuhammadiyahan itu tadi ada pengajian pimpinan ya, khusus pimpinan, baik itu pimpinan cabang, pimpinan amal usaha, maupun di pimpinan ortom dan pimpinan ranting. Itu jadi secara khusus melaksanakan kegiatan kajian ya secara tematik itu ya. Jadi secara rutin dan itu terstruktur ya. Artinya tidak seperti pengajian umum, temanya itu terus berbeda-beda. Tapi kalau untuk pengajian pimpinan itu seperti itu ya, baik al-Islam maupun kemuhammadiyahan itu ada khusus untuk pimpinan. Nah, kemudian juga untuk anak asuh di asrama, itu juga kan sama sekarang. Kalau kemarin-kemarin sih ada bagian diklat ya, ada kegiatan namanya pendidikan dan latihan. Sekarang mungkin belum berjalan lagi, tapi oleh Bapak Asrama itu anak-anak terus ya dikasih pembinaan setiap pada maghrib dan pada subuh, seperti itu. Juga kami dari cabang Lengkong ya, karena punya LKSA tadi, anak-anak asuh itu tidak di sekolah umum ya, tapi semuanya itu disekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga di sana kan juga menerima itu ya, al-Islam dan Muhammadiyahan. Kalau kita kan itu semacam garis perjuangan ya, garis perjuangan Muhammadiyah. Jadi jangan sampai langkah gerak perjuangan Muhammadiyah menyimpang atau melenceng dari tujuan. Itu ya, kalau kita lihat tujuan Muhammadiyah itu meskipun pernah mengalami perubahan ya di tahun 1985-an itu dulu muktamar di Solo itu ya, karena pemerintah itu harus mewajibkan setiap ormas, itu baik ormas keagamaan maupun ormas-ormas lain itu harus satu ya, satu asas, itu asas tunggal Pancasila, sehingga terpaksa Muhammadiyah terus merubah itu ya, yang tadinya menegakkan dan menjunjung tinggi
agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kemudian berubah menjadi masyarakat yang utama, itu yang bagian akhirnya. Meskipun kemudian setelah Pak Soeharto lengser, itu kembali lagi kan itu ya. Itu tujuan Muhammadiyah. Untuk ya kan mesti punya fungsi masing-masing ya. Kalau di tingkat pimpinan pusat ya mesti itu nasional bahkan internasional kan gitu ya. Tingkat wilayah ya provinsi kayak gitu ya. Tingkat daerah kota, tingkat cabang ya kecamatan nah itu ya. Hanya saja kami selaku pimpinan yang saat ini dipercaya ya mengemban amanat untuk menjaga Muhammadiyah, tentu dari para pimpinan itu ya, karena ketika pimpinan itu masuk ya ke struktur kan itu harus ada persyaratan-persyaratan khusus kan itu ya, harus memenuhi syarat berapa poin itu ya, itu ini juga bagian dari untuk menjaga khidah Muhammadiyah. Tentu tidak hanya tanggung jawab pimpinan ya, untuk menjaga itu semuanya ya, termasuk juga dari seluruh warga persyarikatan gitu ya, tetap meskipun tetap dalam arahan dari pimpinan cabang Muhammadiyah. Implementasi hitoh itu biasanya ya ketika mungkin kalau dari sisi ritual ibadah umpamanya ya, ritual ibadah, mereka yang sudah memahami Muhammadiyah ya tahu ya itu ya bagaimana fikih itu ya, fikih ibadah dalam Muhammadiyah, itu sholatnya itu ya, bacaannya ya, kemudian kafiat dan lain sebagainya, yaitu mengacu pada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian kaitan dengan amal usaha umpamanya yang kaitan dengan pendidikan, tentu ya semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, itu harus memahami Muhammadiyah, meskipun di lingkungan amal usaha Muhammadiyah memang tidak semua baik itu tenaga guru maupun tenaga administrasi itu tidak semuanya warga Muhammadiyah, tapi paling tidak mereka itu harus tahu ya itu ya aturan-aturan ya di Muhammadiyah dan kebijakan-kebijakan yang diberikan kepada ya mereka yang terlibat dalam amal usaha Muhammadiyah. Mereka kadang-kadang ya mungkin terpaksa atau tidak ya harus mematuhi umpamanya guru-guru tetap yayasan mau tidak mau, meskipun mungkin backgroundnya itu bukan orang Muhammadiyah, mau tidak mau ya mereka harus menerima membuat kartu anggota Muhammadiyah. Kalau tidak itu nggak bisa untuk terus memperpanjang kontraknya itu ya, kan tiap tahun harus ada SK ya itu ya, SK. Kemudian kami juga mewajibkan ini sebagai bahan evaluasi juga, apakah mereka itu ya Bapak kan setiap tahun itu menandatangani untuk pengajuan SK kepimpinan daerah maupun wilayah. Nanti dilihat ketika ada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di cabang Lengkong itu mereka aktif mengikuti apa tidak ya. Nah, itu jadi saya sudah ke majelis tablik, setiap kegiatan pengajian ataupun kegiatan lainnya itu absennya dipisah, jangan disatukan. Ini dari SD, ini dari SMP, ini absen untuk SMA SMK gitu ya, supaya terlihat gitu ya kehadiran mereka gitu. Ya, di Muhammadiyah memang kan sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid, gerakan tablik bahkan ya, itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu tajdid di Muhammadiyah bukan berarti menjadikan
ajaran Islam yang baru, tapi harus dikembalikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, hadis dan Muhammadiyah, khususnya dalam segi kaitan dengan akidah dan ibadah kan itu terutama itu harus landasannya kepada hadis-hadis yang sahih ya, yang sudah dirojih ya oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, sehingga tidak menyimpang dari tuntunan ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ya. Bukan berarti kemudian menjadikan Islam baru itu ya. Bukan seperti itu ya. Pembaharuan di sini ya, kalau ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan keislaman dan kemuhammadiyahan, tentunya itu ya tidak dilakukan oleh Muhammadiyah itu seperti itu. Dengan pimpinan ranting tidak ada pertemuan secara rutin ya, hanya saja pada momen-momen tertentu kami melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan ranting. Kemudian juga kami untuk setiap bulan itu ada program pembinaan ranting. Jadi untuk pembinaan ranting itu difasilitasi oleh cabang. Cabang baik yang terjadwal oleh pimpinan cabang maupun ranting. Jadi begini, pimpinan cabang itu menyediakan ya tenaga untuk membina ranting-ranting yang ada di wilayah cabang Lengkong ya. Kaitan dengan narasumber atau pematerinya ya, ada yang disediakan oleh pimpinan cabang itu sendiri, juga yang diusulkan oleh ranting. Hanya saja kalau yang dari ranting itu tetap ya diharapkan internal dari Muhammadiyah. Itu seperti itu. Kemudian juga di samping pembinaan ada tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan, itu setiap tahun itu ada kunjungan, kunjungan ranting. Itu ya dalam rangka untuk memberikan informasi ya kepada ranting ya, dan ranting juga memberikan informasi kepada pimpinan cabang itu ya. Jadi di sana saling memberikan tukar informasi. Nah, kemudian menyampaikan juga kegiatan-kegiatan atau program pimpinan cabang yang saat ini sedang dilakukan itu apa saja, itu disampaikan di ranting. Seperti itu. Kalau soal kepribadian Muhammadiyah itu kan kaitan dengan ini ya, ruh ya. Jiwa Muhammadiyah itu seperti apa itu ya. Ya, kepribadian Muhammadiyah ya namanya semacam susah untuk ini kan ya, membuat kalimatnya. Semacam jati diri lah itu ya, semacam jati diri Muhammadiyah itu. Ya tadi ya, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, gerakan tajdid, itulah jati diri Muhammadiyah. Yaitu kan tidak cuma Muhammadiyah, setiap individu itu juga harus memiliki kepribadian, karena memang itu kan ya wajah itu ya, wajah yang mesti harus ditampilkan, sosok yang harus ditampilkan seperti ini namanya masing-masing pribadi. Muhammadiyah juga seperti itu ya. Muhammadiyah harus punya jiwa, punya roh, ya, punya kepribadian ya, yang harus ditampilkan. Wajah Muhammadiyah seperti ini loh gitu ya, kepada masyarakat gitu ya. Ya kan kalau ini kan Muhammadiyah ada istilah itu kan ya, umatan wasaton itu ya. Dari umat tengahan atau Muhammadiyah itu tidak menjadi ormas yang mungkin ya yang suka teriak-teriak itu ya, keras dan sebagainya ya, atau
Muhammadiyah jadi organisasi yang lembek ya ketika melihat kemungkaran itu kemudian dibiarkan ya, seperti itu. Tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk kami kan biasanya ya ada gerakan-gerakan sosial di samping tadi ya, untuk mewadahi ya anak yang ingin menjadi asuhan gitu ya. Itu bagian dari hal tersebut. Momen-momen tertentu umpamanya sholat taraweh, kemudian sholat id, kemudian acara-acara ritual yang setiap Idul Adha, penyembelihan kurban, itu bagian dari sarana untuk menyampaikan. Kalau di lembaga sosial memang kan terbatas ya, terbatas kepada anak-anak asuh. Kalau dulu saya itu mewanti-wanti kepada pengurus kaum sosial LKSA Panti Asuhan itu supaya ada kegiatan ya, karena di situ juga baik itu anak asuh yang ada di asrama maupun yang santunan keluarga yang mereka masih dalam keluarga, 1 bulan sekali diundang itu orang tuanya, dan nanti itu bisa berdampingan sama anak-anaknya. Itu kemudian ada pembinaan itu ya, dalam rangka juga syiar itu ya, syiar Muhammadiyah itu, supaya mereka tidak saja menitipkan anaknya, tapi mereka supaya paham itu dengan Muhammadiyah. Itu seperti itu. Program yang sudah dijalankan di cabang itu tadi rapat koordinasi dengan ranting, dengan majelis ya sebagai pembantu pimpinan, dengan amal usaha sosial dan amal usaha pendidikan, termasuk juga kegiatan rutin pengajian-pengajian itu ya. Pengajian yang bulanan ya, yang bulanan yang 1 bulan 2 kali itu ya, kemudian juga pengajian-pengajian yang keliling ke amal usaha yaitu ya, ke sekolah-sekolah. Dan kami pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong juga meskipun itu di luar wilayah cabang Lengkong, itu karena ini amanat titipan mendapatkan wakaf masjid, yaitu di Batu Nunggal yang bukan masuk wilayah cabang Lengkong, tapi mewakif itu menitipkan ke pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong, dan di sana itu dilakukan kegiatan juga di masjid itu. Dan mungkin sampai hari ini yang ingin Bapak lakukan itu bagaimana supaya di sana berdiri paling tidak ada ranting Muhammadiyah di sana, sehingga nanti bisa mengelola masjid. Itu ya. Hanya saja sekarang itu masjidnya karena ya belum ada orang-orang yang di sana, di lingkungan sana itu orang Muhammadiyahnya ya dikelola oleh orang setempat, tapi tetap dalam komando ini pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong. Ya kami kan ada ortom di sana ya. Ada ortom baik itu IPM-nya, pemudanya maupun Nasihatul Aisyahnya, itu mereka harus punya program yaitu ya, program kegiatan yang harus dilaksanakan. Di samping itu juga ya, pada setiap momen kegiatan cabang mereka itu dilibatkan, itu ya, mereka dilibatkan ya, sehingga ini ya supaya betul-betul mereka juga tidak sekedar ya masuk struktur itu ya tanpa kemudian ada gerakan ya, itu ya. Itu dalam rangka juga untuk membentuk karakter mereka menjadi kader yang militan tentunya ya, seperti itu.
kekurangan dan titik kelemahannya, terutama amal usaha Muhammadiyah cabang Lengkong, memang itu sangat kita rasakan sekali. Nah, itu ya. Biasanya ada pengaruh juga atas kebijakan-kebijakan pemerintah, itu ya. Umpamanya dalam penerimaan anak didik peserta didik ya, itu ketika pemerintah itu mengambil kebijakan ya tiap sekolah negeri umpamanya di tiap-tiap kelas itu sekian siswa, itu kan berpengaruh ya, terutama di sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah ya, karena sekolah negeri menerima jadi banyak itu ya, banyak siswa, akhirnya siswa yang ada di sekolah swasta termasuk sekolah Muhammadiyah itu jadi berkurang. Nah, itu ya, itu salah satu kebijakan. Kemudian juga kebijakan kaitan dengan kemarin kan ya sebelum gubernur sekarang itu ya, itu kan namanya wilayah apa itu ya, wilayah ya kalau yang masuk di daerah kota itu ya, yang alamatnya kota ya bisa mendaftar di sekolah yang zonasi itu juga berpengaruh juga, itu sistem zonasi. Nah, itu barangkali mungkin yang baik Pak. Lalu ke pertanyaan terakhir Pak. Tambahan ini untuk amal usaha sosial. Amal usaha sosial kalau dilihat di Bandung itu yang pertama-tama ada panti asuhan, itu panti asuhan yang ada di Jalan Ilem. Yaitu ya, yang Lengkong ini ya. Hanya saja sekarang itu kan menjamur, yaitu di panti asuhan atau LKSA, yaitu perubahan nama ini tidak saja dimiliki oleh Muhammadiyah, ya, kemudian banyak tumbuh LKSA lain ya, mereka yang mendirikan yayasan dan sebagainya, kemudian ya banyak. Jadi ini menjadi memang harus diperjuangkan ya untuk bisa berkompetisi ya. Nampaknya di cabang Lengkong itu juga memang harus bisa ya merebut ya hati itu ya, karena anak yang ada di panti asuhan itu saja kan tidak hanya dibina di asrama ya, mereka itu harus masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ini juga sebagai tambahan siswa ya yang ada di amal usaha pendidikan gitu. Kami terus memantau ya, terus berkomunikasi ya atas langkah-langkah dari pimpinan amal usaha itu ya, baik itu sekolah maupun sosial, itu bagaimana supaya bisa meningkatkan ya, tidak saja kuantitas ya, dua-duanya baik kuantitas maupun kualitas itu harus bisa meningkat juga, dari sisi mungkin pengembangan amal usaha dalam hal ini adalah sarana prasarana itu ya, ya terus tetap untuk mewadahi ya, memberikan dan mempublikasikan ke media sosial itu ya, baik kaitan dengan penerimaan anak asuh, kemudian juga penghimpunan JIS ya, itu ya, terutama zakat infak sodako kepada para ahliya ya, para dermawan, untuk bisa menyumbangkan ya sebagian dari rezekinya kepada kaum sosial, dan juga kepada pimpinan kaum pendidikan, kepala sekolah itu kan melalui proses ya, ketika mereka mau menjadi pucuk pimpinan di amal usaha pendidikan, itu ya kan melalui tes ya, itu ya, dan itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan, dan memang mereka yang
mau menjadi pimpinan amal usaha ya diberi tugas bagaimana bisa memajukan Muhammadiyah ya, di amal usaha masing-masing.